Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga dengan bacaan tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini, amin. Apa kabar teman-teman semuanya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak Guru absen ya. Yang pertama, Hanif Inamayasi hadir. Puji Lestari hadir. Hanan Hidayat hadir. Adib Farhani hadir. Aisyah hadir. Alhamdulillah untuk pertemuan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan hadir semuanya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah kita pada pertemuan kemarin telah mempelajari gaya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, anak-anak bisa merapikan tempat duduknya dan merapikan bajunya apabila belum rapi, dan harapannya untuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk masuk ke materi, teman-teman, anak-anak bisa melihat gambar di samping Pak Guru. Di sini ada gambar tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan ini. Bisa dicermati dan bisa dipelajari. Bisa dicermati dalam waktu 2 menit dari sekarang. Cukup. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini yang pertama kita akan membahas tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwah bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam. Ia adalah keturunan dari Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu binti Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di Dair Sam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Sejak kecil Umar bin Abdul Aziz telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat agamanya. Ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun dirinya telah menjadi khalifah. Nama panggilannya atau gelar untuk Umar bin Abdul Aziz antara lain yang pertama Abu Hafs, yang kedua Umar kedua, dan yang ketiga Khulafa Rasyidin yang kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwah membawanya ke Damaskus.
dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah Umar bin Abdul Aziz. Memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, yaitu sebagai khalifah pada masa itu. Nah, itu gambaran singkat tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang selanjutnya kita akan membahas gimana sih tentang gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usia 24 tahun. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendapatkan dan mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan yang ia dapat itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan atau bermegah-megahan dan melakukan cara hidup yang lebih sederhana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun yang ada di Baitul Mal. Kemudian dalam bidang ini, usaha yang dilakukannya adalah menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. Melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan cara mengirim utusan ke berbagai negeri, tidak sungkan-sungkan untuk memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyatnya. Usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi antara lain, yang pertama, mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan pajak dari umat Islam, membentuk atau membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musyafir, kemudian menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Nah, itu sekilas tentang gaya kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yang kita akan membahas tentang kesolehan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji, bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi generasi setelahnya atau sesudahnya, baik pribadi maupun sebagai pemimpin. Kesopanan dan kesantunan Umar bin Abdul Aziz ini memang patut kita teladani agar sikap dan perilaku kita terhindar dari sombong dan angkuh. Kelebihan apapun yang dimiliki seseorang, baik itu jabatan khalifah, pemimpin, penguasa, harta kekayaan, kecantikan, ketampanan, kecerdasan, dan keberhasilan, semuanya itu bersifat sementara dan pada hakikatnya bukan milik kita, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap sombong, egois, angkuh, meskipun ada banyak kelebihan dalam diri kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat dan politikus.
Umar bin Abdul Aziz melarang seluruh keluarganya menghina, mencaci pihak-pihak lain yang berbeda haluan politik atau berbeda paham keberagamaannya. Sikap moderat dan demokrat hendaknya yang kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sikap moderat dapat menyelesaikan suatu masalah secara bijak dan damai, apalagi sikap demokrat itu dibarengi dengan jiwa yang sportif dan jiwa yang besar. Seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Beliau memerintahkan tentaranya agar tidak mengepung kota Konstantinopel agar mereka tidak terperangkap. Demikianlah kelembutan hati Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga meskipun Byzantium pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, namun jiwa pemaafnya tidak seakan tidak rela musuhnya itu mati dalam penderitaan. Hati yang lembut dan jiwa pemaaf hendaknya dimiliki oleh kita sebagai orang muslim. Kita harus tanggap dan peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Selain itu juga tidak boleh menjadi seorang yang pendendam, melainkan menjadi seorang yang pemaaf. Nah, itulah tentang kesolehan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari pemaparan tadi ada yang ditanyakan nggak anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk kali ini kita akan berdiskusi sekaligus menyimpulkan apa sih sifat-sifat yang menonjol yang patut kita contoh atau kita teladani pada diri seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bisa didiskusikan dalam waktu 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Cukup dari yang sudah didiskusikan. Yang pertama, sifat apa sih yang menonjol? Yang pertama, sifat negarawan. Bagaimana pemimpin, kita sebagai pemimpin harus memiliki sifat negarawan atau cinta terhadap negara atau cinta terhadap tanah air. Yang kedua, memiliki sifat sederhana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyontohkan bagaimana dia ketika menjadi pemimpin dulunya yang mempunyai harta, bergelimang harta, mempunyai segala hal. Ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia bisa memutarbalikan menjadi seseorang yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu santun. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia memiliki sifat yang santun terhadap rakyatnya. Dan yang keempat yaitu cerdas dalam hal memutuskan suatu permasalahan atau ide-idenya. Kemudian yang kelima yaitu berhati lembut. Dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki hati yang lembut. Dia memiliki sifat pemaaf yang luar biasa dan tidak pernah menjadi orang yang pendendam. Dan yang terakhir yaitu moderat, artinya ya tengah-tengah, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, kita sebagai pemimpin harus memiliki ini yang namanya sifat moderat, supaya tidak rakyat kita tidak memilih
milih terhadap atau memikirkan atau menuduh kita yang tidak-tidak. Nah, itu untuk kesimpulan ataupun hasil diskusi kita, yaitu sifat-sifat yang menonjol pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang patut kita teladani dan kita contoh, supaya nanti kita misal kita menjadi pemimpin, kita dapat menerapkan atau memiliki sifat-sifat yang sudah dicontohkan atau dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk materinya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan tugas atau ujian terhadap materi pada pagi hari ini. Setelah kita belajar tentang kesolehan, kesederhanaan, dan kepribadian dan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memiliki keterkaitan dengan kondisi saat ini, tentunya kita akan mendapati fenomena atau peristiwa dalam kehidupan yang berhubungan dengan beberapa sikap kesolehan, kesederhanaan, kepribadian, dan gaya kepemimpinan yang ada di sekitarmu. Selanjutnya anak-anak bisa mencari cerita atau fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau seorang tokoh dari lingkungan sekitarmu, buku, koran, majalah, dan maupun internet ya. Ini bisa dicari. Untuk itu nanti bisa dikumpulkan minggu depan, di meja Bapak. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan. Untuk pertemuan besok kita akan mempelajari tentang gaya kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan keilmuan kita. Bapak akhiri, apabila Bapak ada salah dalam perkataan maupun perbuatan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Bye bye.